Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisal Akbar. Saya mahasiswa dari STAI Ma'arif Sampang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam atau yang biasa disingkat sebagai MPI. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan materi tentang sejarah, lebih tepatnya sejarah tentang Arab Saudi. Dan alasan saya mengambil materi ini karena tentunya di kalangan masyarakat awam itu sering menjadi pertanyaan, kenapa keluarga kerajaan Arab Saudi, pemimpin Arab Saudi saat ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan juga saya akan merangkan suatu paham yang sekarang banyak sekali dianut di Arab Saudi saat ini, yaitu paham Wahabisme. Nah, tujuan saya membuat materi ini adalah yang pertama memahami kenapa Raja Arab Saudi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami tentang keluarga kerajaan Arab Saudi, asal usulnya maksudnya. Yang ketiga, memahami apa itu paham Wahabisme. Dan yang terakhir, memahami tentang penyebaran paham Wahabisme di Jazirah Arab. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke inti dari materi saya. Yang pertama-tama, negara Arab Saudi milik keluarga Al Saud. Nah, pada tahun 1932 terbentuklah negara baru di wilayah Jazirah Arab bernama Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau yang biasa dikenal sebagai Arab Saudi. Nah, As-Saudiyah sendiri itu berasal dari nama keluarga, yaitu keluarga Al Saud. Nah, kata As-Saudiyah adalah simbol yang menunjukkan negeri ini bukan milik umat Islam, apalagi milik keturunan Nabi Muhammad, melainkan itu milik keluarga Al Saud. Nah, Ibnu Al Saud, raja kerajaan Arab Saudi, itu memperkuat legitimasi mereka dengan memanfaatkan gerakan Wahabisme. Gerakan Wahabisme itu gerakan doktrin agama dan kekuasaan serta kepentingan politik. Nah, jadi kesimpulan dari bab pertama ini adalah Arab Saudi itu didirikan pada tahun 1932. Nah, sekaligus menjadi satu-satunya negara di dunia ini yang menamai negara mereka dengan nama keluarga mereka, yaitu Saud, Al Saud. Ya. So, baik, untuk bab selanjutnya saya akan membahas tentang keluarga Al Saud. Asal-usul keluarga Al Saud. Pada pertengahan abad ke-18 hiduplah tokoh oligarki bernama Muhammad bin Saud, nenek moyang keluarga kerajaan Arab Saudi saat ini. Dia bukanlah tokoh agama, melainkan kepala suku kecil dari wilayah kecil bernama Diriyah yang terletak di dekat kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi saat ini. Keluarga Al Saud sendiri berasal dari keluarga Bani Hanifah, salah satu suku Arab kuno yang merupakan pecahan dari kabilah Arab dan terletak di daerah Najd, sebuah wilayah pedalaman yang panas dan kering di tengah Jazirah Arab. Keluarga Al Saud tidak dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak punya status istimewa dalam struktur sosial Arab Saudi saat itu. Tapi mereka punya pengaruh besar di daerahnya karena kedudukannya sebagai pemimpin daerah lokal. Sejauh ini mungkin ada pertanyaan di antara kalian, kenapa Arab Saudi yang notabene-nya mayoritas memeluk agama Islam, kenapa tidak ada yang protes, kenapa tidak ada yang speak up terkait kepemimpinan Raja Arab Saudi yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW? Nah, jawabannya adalah karena Raja Kerajaan Arab Saudi itu memanfaatkan gerakan Wahabisme yang sekarang banyak sekali dianut di Arab Saudi. Nah, Wahabisme itu di gerakan Wahabisme ada sebuah doktrin di mana tidak harus keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapa saja boleh asalkan dia bisa memakmurkan Arab Saudi. Nah, pada bab selanjutnya saya akan menerangkan tentang Wahabisme. Wahabisme itu adalah seruan keagamaan yang muncul pada akhir abad ke-18 di wilayah Najd di timur laut Jazirah Arab. Ini adalah klaim seruan keagamaan Salafi yang berusaha untuk mengembalikan model negara Islam pertama.
dengan berpegang pada makna semu Al-Quran dan As-Sunnah, sambil mereka menjauhi dan menyingkirkan tafsir dan juga kembali pada pendekatan para pendahulu yang saleh sebagai pendekatan Islam menurut mereka. Aslinya yaitu seruan yang disebut Wahabisme mengacu kepada pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab sebagai imam besar dan pemimpinnya. Jadi kesimpulan dari bab ini adalah Wahabi itu berasal dari Wahabisme itu berasal dari nama imam besar mereka, imam besar pertama mereka yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Wahabisme ini adalah gerakan yang menekan pemurnian tauhid dan kembali kepada ajaran murni seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan menolak praktik-praktik yang dianggap bid'ah. Contohnya adalah seperti tasbih dalam beribadah, maulid Nabi, ziarah ke alam kubur. Itu mereka menolaknya karena menurut mereka itu tidak ada dalam Al-Quran. Nah, bab selanjutnya adalah menyebarnya paham Wahabisme. Pada tahun 1744, seorang tokoh ulama reformis Wahabi bernama Muhammad bin Abdul Wahab bertemu dan membuat perjanjian dengan Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud melihat peluang besar dari ajaran itu. Ia menawarkan perlindungan dan dukungan politik kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sebagai gantinya, keluarga Al-Saud adalah pemimpin dunia Islam versi mereka. Nah, pada kesimpulan dari bab ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab, imam besar Wahabi. Nah, itu dia melakukan kerjasama dengan Muhammad bin Saud. Nah, Muhammad bin Saud sendiri itu siap untuk bekerja sama, dan sebagai gantinya dia adalah penguasa yang mutlak di daerah Arab Saudi versi Wahabi gitu. Nah, dia Muhammad bin Saud itu memberikan perlindungan dan mensupport paham ini, membantu dalam penyebar luasannya. Yaitu sebagai gantinya Muhammad bin Saud ini pemimpin dunia Islam versi mereka. Nah, jika kalian bertanya tentang kenapa bisa Muhammad bin Saud yang cuman sebagai pemimpin daerah lokal itu bisa menggulingkan, bisa merebut kekuasaan Arab Saudi yang waktu itu masih di bawah kekuasaan Ottoman Empire atau Turki Utsmani, maka jawabannya adalah pada Perang Dunia Pertama, kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman Empire yang merupakan musuh dari Inggris itu mulai melemah, dan Inggris tidak menyanyikan peluang ini tentunya. Dia mencari sekutu lokal di daerah Arab. Ya, dan kita tahu siapa sekutunya, yaitu dinasti Al-Saud atau keluarga Al-Saud. Inggris memberikan suntikan dana, amunisi, senjata untuk menggulingkan Syarif Hussein yang waktu itu menjadi pemimpin Arab Saudi. Syarif Hussein itu keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada tutur kata yang salah atau narasi yang kurang benar, mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.